Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice semua. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan informasi lanjutan terkait dengan beasiswa Haidar Aliyef gitu ya. Khususnya tentang prakeberangkatan Pak ya. Ya. Apa saja yang harus disiapkan karena beberapa teman-teman itu sudah mulai ada yang mendapatkan pengumuman eligible to study. Ya. Artinya sudah mulai berangsur-angsur untuk mendapatkan status notifikasi eligible to study ya. Betul. Di akunnya masing-masing. Ya, jadi selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan itu. Welcome to Azerbaijan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas ada dua komponen penting yang harus disiapkan. Pertama terkait dengan dokumen, kemudian yang kedua terkait dengan barang-barang yang harus dibawa, kemudian apa yang ada di sini sehingga tidak perlu untuk dibawa, tidak mengulangi jumlah kabin gitu ya. Kabin bagasi ya. Iya gitu. Untuk dokumen apa saja yang harus disiapkan Pak? Ya, yang pertama itu dokumen yang ketika kita pertama kali dapat itu seperti visa ataupun imigrasi ya. Imigrasi itu kan biasanya langsung dari kantor imigrasi Azerbaijan itu mengirimkan semacam kode bahwa itu satu surat itu biasanya ada beberapa orang dan kita khusus nama kita dan juga nomor paspor kita yang nanti diterangkan dan di situ di highlight ya, di highlight itu bahwa itu adalah memang punya kita untuk bebas masuk bisa ke Azerbaijan sendiri. Dan itu kita print ya. Kita print. Yang kedua baru kita NPWP ya. NPWP kenapa penting? Jadi walaupun teman-teman statusnya masih belum bekerja di Indonesia, artinya misalnya fresh graduate dari S1 mau lanjut S2 gitu ya, harap untuk wajib, kalau kita katakan wajib untuk membuat NPWP ini. Jadi bikinnya secara online dan juga gratis, cepat, kalau tidak salah 1 hari selesai. Gunanya apa? Karena itu sangat penting, itu harus ada ketika kita mau membuat akun bank nanti. Nah, jadi di sini membuat akun bank harus memiliki NPWP. Jadi NPWP itu bisa dibuat biasanya sesuai dengan domisili. Domisili itu bisa kecamatan apa? Ya, KPP mana, kantor pajak mana yang kira-kira kita bisa untuk membuat yang namanya NPWP itu sendiri. Betul. Kemudian artinya NPWP itu penting, wajib harus ada gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen yang diupload kemarin. Dokumen yang diupload kemarin ya seperti ijazah, transkrip nilainya ya. Tergantung jenjangnya masing-masing. Kalau S1 berarti SMA gitu kan. Kalau S2 berarti dia S1 dan S1-nya ya sama transkripnya gitu ijazahnya. Betul. Tapi untuk ini kesehatan boleh dibawa, tapi nanti ketika kita sudah sampai di Azerbaijan, kita juga akan dicek kesehatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pihak kampus gitu ya. Jadi akan ada pengecekan ulang. Ya, jadi biasanya diarahkan oleh international student officer-nya nanti ya. Betul. Terkait dengan dokumen yang diupload kemarin, saran kami dokumen-dokumen asli itu juga dibawa, seperti misalnya ijazah maupun transkrip nilai. Itu yang kami lakukan. Gunanya untuk apa? Jika nanti di sini mereka butuh validasi keaslian dokumen, kita langsung memperlihatkan ijazah itu gitu. Ijazah asli ya. Betul. Ijazah asli dan juga terjemahnya dalam bahasa Inggris nanti itu akan dinotariskan di sini di pusat pelayanan terpadunya ya. Betul. Hasan Hikmet namanya. Nanti itu diartikan dalam bahasa Azerbaijan dan itu sangat digunakan ketika kita tamat nanti. Ketika kita sudah tamat, ketika mereka mau mengeluarkan ijazah untuk kita tamat, maka itu divalidasi dan mungkin disinkronkan juga dengan jurusan kita ya. Iya, artinya dokumen yang apostil itu semuanya dibawa. Kemudian khusus yang belum keluarga ada dokumen tambahan yang harus dibawa, yaitu kartu misalnya akta nikah atau buku nikah itu juga diterjemahkan. Kartu keluarga ya. Betul. Itu diapostil, itu juga diapostil. Dan kalau punya anak juga bawa akta kelahirannya dan juga diapostil. Dan itu nanti dilampirkan ketika mau mengajukan surat izin tinggal. Betul. Nanti dicantumkan. Kalau dua-duanya sebagai awardee mungkin tidak perlu yang namanya akta nikah. Tapi kalau dia bawa anak, tapi yang masih perlu juga untuk akta kelahiran paling tidak seperti itu. Betul. Nah, maka dari itu disiapkan saja untuk yang salah satunya pasangannya itu tidak awardee, maka
disiapkan untuk akta nikah dan juga kartu keluarga. Termasuk di situ kartu keluarga ada anggota keluarga, maka dicantumkan nanti ketika di TRV itu sebagai anggota keluarga gitu. Betul. Dan dokumen berikutnya tentu paspor. Tapi paspor ini kami rasa teman-teman yang akan berangkat pasti sudah punya. Karena itu diupload juga. Iya, termasuk karena ada dokumen yang kodenya di depan diupload kemarin. Oke. Itu dokumen. Berikutnya adalah ATM. ATM yang memiliki wireless di sini. Kami sarankan mungkin kita bikin ATM di bank konven ataupun bank Indonesia, itu kan ada yang biasa saja yang kita masukkan ke mesin ATM itu tinggal tarik. Tetapi ini logo Visa, wireless ya, jangan lupa. Jadi saran kami ada juga yang logo apa? Cirrus ataupun Mastercard gitu ya. Jadi diubah, jadi ATM-nya dirubah ke yang memiliki Visa ataupun Mastercard, kemudian yang memiliki logo wireless gitu. Fungsinya apa? Karena sistem pembayaran di Azerbaijan itu sudah integrasi semua dengan wireless. Betul. Jadi mereka lebih banyak menggunakan yang tidak menggunakan cash lagi ya, langsung sudah di tap ke mesinnya gitu. Jadi di market-market di sekitar apartemen, di sekitar kampus itu menggunakan seperti itu. Betul. Ya, jadi disiapkan saja. Dan banknya juga di sini untuk diketahui juga bahwa bank itu tidak semua bank itu bisa passwordnya 6. Nah, yang kami tahu cuma satu bank, yang sini Bank ABB yang menggunakan password 6 digit. Dan untuk sekali penarikan 25.000 atau 20.000 ya, ada maksimal seperti itu ya. Dan maksimal untuk penarikan juga untuk ketika kemarin ada momen internasional bisa maksimal sekitar 1.000 manat ya. Tapi ini sekali penarikan harus 200 maksimal sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan uang misalnya, ketika teman-teman berangkat ke sini tidak perlu sibuk mencari money changers di Indonesia untuk menukar misalnya uang rupiah menjadi manat. Nah, karena manat mungkin itu termasuk tidak familiar dalam currency gitu ya. Currency di Indonesia. Betul, bukan layaknya seperti dolar, rial, ringgit seperti itu. Jadi agak-agak kesulitan kami saja waktu kemarin itu susah, tidak ada di tempat kami manat. Jadi saran kami adalah lebih baik ditukar ke dolar, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Fungsinya apa? Ketika nanti kita transit, karena tidak ada penerbangan langsung dari misalnya Jakarta ke Azerbaijan, harus ada transit dulu. Boleh di Istanbul, boleh di Turki, boleh di Qatar misalnya. Nah, Dubai. Jadi uang dolar itu yang kita gunakan sebagai transaksi kalau kita mau makan misalnya di bandara atau belanja sedikit. Nah, pakai dolar. Tapi bisa juga kalau pakai ATM Visa bisa juga di tap ya. Betul seperti itu. Nah, terus uang manatnya di mana dapatnya? Nanti ketika kalian sudah sampai di Baku di Azerbaijan, nanti bisa tarik tunai di ATM tadi. Nah, yang sekali transaksi itu 25.000 ataupun 20.000 rupiah. Jadi tidak usah khawatir. Nah, untuk uang manatnya gitu, lebih baik ambil dolar ataupun yang tadi pakai ATM Visa ataupun yang berlogo Mastercard. Itu terkait dengan dokumen ya teman-teman. Sama ATM tadi ya. ATM ya. Kemudian terkait dengan misalnya keuangan. Nah, saran kami tentu walaupun kita selaku wardi penerima uang stipend bulanan tetap misalnya, kemudian ada beberapa fasilitas tambahan, tapi tidak mungkin juga kita berangkat dengan tangan kosong ya Pak ya. Harus ada persiapan lah uang. Persiapan berapa kira-kira? Ya kira-kira ya berapa, 3 bulan keperluan ya 3 bulan. Betul. Karena kalau apartemen atau asrama di kampus itu mereka mengerti ketika belum cair mereka belum bisa, boleh kita tidak bayar dulu gitu kan. Tapi kalau untuk makan sehari-hari maka kita itu butuh atau transportasi atau apa gitu kan, kita perlu komunikasi dan sebagainya, itu butuh uang yang kita simpan lah paling nggak, yang kita bawa dari Indonesia untuk dibawa ke situ. Iya, karena teknisnya teman-teman, walaupun kita penyandang beasiswa fully funded gitu ya, tetapi uang itu kan tidak serta-merta didapat sebelum kita berangkat. Pengalaman kami mendapatkan uang bulanan itu masuk tetap akan sistemnya dirapel gitu ya. Itu pada bulan kedua atau bulan ketiga. Ada beberapa teman yang bulan kedua, ada beberapa teman yang bulan ketiga. Jadi selama 1 atau sampai 3 bulan itu kita belum mendapatkan apa-apa sama sekali. Karena ada proses kita membuat bank card sebagai student card-nya.
dan juga apa Kartu izin izin tinggal dulu, betul. izin tinggal dulu baru buat bangkatnya. Nah itu prosesnya cukup panjang sehingga kita harus siap-siap yang namanya dana awal lah istilahnya. Nah itu jadi tadi itu. Dan ketika kita datang itu dilihat stempelnya kapan kita tiba, itu dibayarnya dimulai dari start itu. Betul. Karena sistem beasiswa pemerintah Azerbaijan ini seperti itu. Tanggal berapa kita tiba, disitulah dihitung baru gitu ya. Bukan berarti kalau kita datang tapi yang bulan yang berlalu misalnya kita September ataupun Oktober kita ini ya belum, kalau kita datangin November tetap dihitung mulai November gitu. Maka dari itu teman-teman, dikarenakan ada sistem yang harus diproses, kemudian kita harus ada istilahnya itu kan data kita kan harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di Azerbaijan, baik di banknya, baik di Kementerian Pendidikannya, Kementerian Luar Negeri, di kampusnya juga. Itu kan butuh prosesan waktu, tidak hanya waktu misalnya 1 minggu 2 minggu, kadang ada yang memakan waktu 1 bulan gitu. Maka dari itu pembayarannya tidak serta-merta kita dapat, makanya diperlukan kita punya uang tabungan paling tidak. Untuk di awal. Iya, berapa nominalnya? Saran kami adalah paling aman antara rentang 5 sampai 10 juta. Itu harus kita miliki. Iya. Nah, tapi ketika nanti sistem kita sudah masuk, pembayaran masuk, maka tadi kita akan langsung otomatis dihitung per tanggal itu masuk semua. Misalnya 3 bulan, misalnya ada 2 bulan 5 hari, maka total 2 bulan 5 hari itu masuk semua ke bank kita dan berikutnya akan berjalan secara normal, gitu ya. Oke. Maka itu ya teman-teman, jangan berangkat. Termasuk itu tadi, termasuk kita biaya cek kesehatan, biaya imigrasi kita bayar dulu itu, nanti baru dirembes. Betul. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa berharap langsung mendapatkan uang ketika kita sampai gitu. Seperti itu. Jadi kita bayari dulu. Nah nanti biaya rumah sakit itu ceknya sekitar 76 manat, ya. Imigrasi itu sekitar 60 manat. Nah itu juga harus disiapkan, berarti sekitar 136 ya, 136 manat itu ya sekitar 1.300.000 ya, berarti itu untuk biaya untuk imigrasi dan itu saja administrasi. Belum uang makan dan sebagainya, belum mungkin ya hari-hari apa misalnya transportasi juga, misalnya telepon, kartu terus singkat juga harus 13 manat. Ya, 13 manat kita beli misalnya menggunakan paspor nanti. Terus apa lagi, ditambah lagi kita IMEI. IMEI handphone itu kan harus registrasi untuk didaftarkan ini kita di Azerpos, di kantor posnya untuk ke depan bisa dipakai menggunakan wifi yang ada di sini. Kalau sampai dengan Desember tidak 2 bulan 3 bulan nggak diregistrasi di IMEI, maka kita akan di stop ya, di stop akses internetnya seperti itu. Betul. Artinya kan semuanya harus dari kita dulu. Jadi kita dan dulu, itu tergantung HP-nya, jenis HP-nya. Kalau kami HP-nya itu dihargai berapa, 30 manat ya. Iya, betul. Jadi semuanya lagi-lagi itu balik ke kita dulu yang membayar. Nanti setiap struk dari transaksi itu misalnya disimpan. Kesehatan, kemudian membuat itu semuanya disimpan, itu nanti diserahkan ke pihak internasional office yang ada di kampus masing-masing. Nanti mereka akan merembes uang itu seiring masuk ke ATM kita. Betul. Itu fungsinya kita harus ada punya tabungan minimal, kami sarankan 5 sampai 10 juta ya teman-teman. Gitu. Kemudian itu beberapa dokumen yang harus dibawa. Nah, berikutnya kita melangkah ke misalnya elektronik apa yang harus dibawa. Sebagai info saja, harga elektronik yang ada di Azerbaijan ini itu dibanding Indonesia lumayan 2 kali lipat lah. Mahal, hampir 2 kali lipatnya teman-teman. Jadi untuk yang ingin membawa elektronik, kami sarankan beli saja di Indonesia. Yang wajib karena kita statusnya mahasiswa, maka harus punya laptop paling tidak. Kemudian kalau membawa handphone boleh misalnya 1 atau 2, tapi ingat semakin banyak gawai yang kita pakai itu semuanya harus didaftarkan tadi supaya bisa dipakai. Jadi itu dihitung lagi. Teman-teman bawa yang brand tertentu yang harganya mahal, semakin besar juga pajaknya nanti ya, pendaftaran emailnya. Kemudian mau beli misalnya headset atau segala macam sebagai kebutuhan atau power bank, itu saran kami belinya di Indonesia saja gitu. Tapi ingat bagasinya maksimal 30 atau 25. Sekali lagi itu diingatkan lagi. Betul.
Kemudian dokumen-dokumen itu jangan lupa semuanya dimasukkan ke dalam misalnya Google Drive gitu ya. Just in case saja ada sesuatu yang misalnya kita apalah gitu, kita ada backupnya di Google Drive. Kalau di flash disk boleh, tapi yang aman sebenarnya di drive gitu ya. Di drive, jadi kita bisa ambil dari kapanpun dan ini dan dimanapun gitu. Kemudian, nah berikutnya masuk ke barang-barang. Nah, apa saja yang harus dibawa gitu. Waktu kami berangkat, kami kan berlima, jadi saya dan suami, kemudian kami membawa 3 orang anak. Saat itu bagasinya maksimal berapa kita ya? 30. 30, jadi 30 hampir 120 lebih, 125 kami punya kuota bagasi gitu. 150 ya? 150 gitu. Tapi dalam satu bagasi, satu bag itu harus maksimal 32. Betul, 32. Jadi toleransinya 2 kilo ya? Ya, jadi tidak bisa misalnya kita bawa 3 bagasi ataupun 3 koper besar, tapi satu bagasi, satu koper itu ada yang beratnya hampir mencapai 35. Itu walaupun totalnya baru misalnya 75 kilo gitu ya, masih banyak kelebihannya, tapi kita harus mengurangi karena satu koper itu maksimal tetap harus 32 ya. 32. Nah, jadi kami dulu ada satu koper khusus itu yang isinya barang-barang makanan semua gitu ya. Jadi karena itu berkaitan dengan bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu, bumbu dan mungkin makanan yang mahal di sini seperti apa asalnya. Ya, tapi ternyata ketika sampai di Azerbaijan, oh barang ini ada di sini, barang ini ada di sini. Nah, kita akan menyebutkan apa saja barang-barang yang ada sehingga substitusinya ada di sini, tapi barang-barang apa saja yang tidak perlu dibawa gitu ya. Yang pertama, kelengkapan kalian, yang pertama adalah rice cooker. Rice cooker kalau kalian single misalnya, bukan keluarga, saran kami adalah bawa rice cooker yang kecil. Karena di sini nasi itu bukan kebutuhan pokok orang Azerbaijan gitu ya. Mereka di sini lebih suka makan roti atau corek gitu. Nah, beras ada dijual di sini, beras tidak usah bawa beras repot gitu ya di situ makan bagasi. Tapi rice cookernya juga ada yang jual, tapi harganya mahal, lagi-lagi mahal. Sedangkan sampai 1 jutaan ya. Betul, untuk yang kecil. Sedangkan kalian kan cukup butuh yang kecil itu kan ada tuh di marketplace gitu. Nah, dicari saja itu rice cooker. Kemudian setrika ya. Betul. Setrika juga di sini jarang ya, tapi itu tadi kalau laundry lebih mahal lagi kan. Betul. Jadi setrika itu ya harganya juga 2 kali lipat. Jadi disiapkan aja ya. Betul. Mungkin dicari di marketplace dan sebagainya ya. Ya, kemudian baju batik. Nah, paling tidak minimal kalian bawa 1 baju batik karena mungkin ada event-event tertentu, ketika ada event kegiatan dengan KBRI ataupun kegiatan kampus, kegiatan hari besar, ya ada pertukaran budaya atau apa. Nah, ada 1 identitas kita orang Indonesia batik yang bisa kita pakai. Minimal 1 saja, jangan tidak bawa gitu ya. Kemudian lebih boleh berarti. Ya mungkin mau ke kampus gitu kan, pakai yang modelnya bolero atau blazer atau apa gitu kan, banyak yang stylish sekarang sekaligus mengedukasi gitu kan teman-teman yang di Azerbaijan bahwa kita juga punya budaya baju yang batik khas unik. Berikutnya adalah bendera. Bendera ya. Ini momen pada student internasional student ya. Jadi kadang-kadang kita menunjukkan bendera kita ya. Nah, kemarin itu kita ada penanaman pohon. Jadi perwakilan international student dari berbagai kampus itu dengan membawa bendera. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, harganya kalau yang bendera kecil aja sini sekitar 6 manat atau sekitar 60 ribuan ya. Jadi seperti itu. Betul. Jadi bendera itu biasanya dipakai di awal-awal ketika kita tadi perkenalan mahasiswa internasional kan, ada event-event tertentu. Nah, itu kita harus memakai bendera sebagai bentuk ini perlambang kita dari mana. Presentasi dari mana. Betul. Ya. Di sini ada yang jual, tapi lagi-lagi harganya mungkin lebih mahal sedikit dari Indonesia. Nah, kalau kita bisa beli dibawa dari Indonesia, tipis juga bendera itu bawa saja. Paling tidak seukuran buku gambar ya. Jadi ketika kita bentangkan di dada kita seperti ini, dia kelihatan. Jangan yang kecil sekali seperti bendera yang pakai tangkai itu terlalu kecil. Jadi bawa saja bendera misalnya yang seukuran berapa gitu, setengah berapa gitu ya.
Kan ada yang di 15 pinggir-pinggir senti atau jalan, ya, 10 yang senti. kalau kita bentangkan di dada kita seperti ini dia kelihatan. Itu bawa bendera penting sekali gitu ya. Selanjutnya perlengkapan makan. Perlengkapan makan seperti misalnya piring satu, gelas satu, mangkok satu gitu, sendok. Paling tidak ketika kita sampai di Azerbaijan, kita mau makan itu kita nggak harus turun dulu ke supermarket kan buat cari sendok ataupun piring kan. Jadi kita sudah punya kalau yang di asrama misalnya. Apalagi kalau kami kemarin tibanya sekitar jam 2 siang ya. betul. Artinya kita butuh makan siang lah paling enggak kan. Iya. Makan siang nanti malamnya juga gitu, seperti itu. Betul. Mungkin bawa Indomie kali. Ya, mungkin untuk di awal teman-teman boleh bawa makanan yang instan yang bisa langsung dimasak cepat, atau mungkin ada kan sayur-sayur instan gitu ya, misalnya rendang instan atau apa, atau misalnya sambal tempe. Iya, misalnya kan masih bisa gitu. Betul. Kemudian misalnya kentang mustopa lah gitu ya untuk sambal. Jadi kita sampai, kita nggak perlu dulu cari makan atau apa gitu kan, belum tahu nih kondisi ya. Jadi kita bisa makan dulu bekal yang kita punya. Bahkan kalau kami dulu, saya sempat bawa beras porang. Ya. Beras porang di supermarket itu ada yang instan, cukup diseduh dengan air panas. Jadi seduh itu bisa jadi nasi, kemudian pakai sayur instan, udah kita sampai kita bisa makan. Ya, baru bawa rendang ya. Baru sudah itu turun gitu kan, menyesuaikan mencari apa yang ada di supermarket. Nah itu untuk di awal-awal gitu. Kemudian obat-obatan gitu Pak ya. Obat pribadi ya. Mungkin kita belum bisa menyesuaikan di sini ya. Kira-kira obat apa yang tahunya apa yang sesuaikan. Soalnya memang apoteker ya bisa. Komposisinya apa dan sebagainya. Betul. Kalau teman-teman misalnya ada obat-obat khusus yang memang itu rutin diminum, atau misalnya yang memang harus diresepkan, minyak kayu putih misalnya. Nah itu minyak kayu. Kalau kami tolak angin. Ya, minyak kayu putih, tolak angin, misalnya obat herbal gitu. Kami bawa semua, terlepas nanti terpakai atau tidak, paling tidak kita sudah persiapan, karena ketika kalian sampai itu sudah masuk menjelang musim dingin ya gitu ya, musim gugur ya. Musim Betul. gugur kami sampai kemarin itu sekitar 17 derajat. Udaranya sudah turun 17 Jadi Oktober derajat. Ya, Oktober itu sudah Oktober akhir. Kita berangkat dari Indonesia itu masih mendekati 30-an, ketika sampai 17, bayangkan gitu ya. Jadi makanya tolak angin, minyak kayu putih misalnya atau apa itu dibawa ya teman-teman. Kemudian untuk perempuan gitu, mbak-mbaknya, saran saya misalnya kalau masih ada space di kopernya, boleh dibawa pembalut, karena di sini harga yang berkaitan dengan kesehatan itu lumayan mahal gitu ya, seperti pembalut tadi saya bilang gitu. Paling tidak untuk 1 bulan kita saja gitu, kita nggak usah cari-cari mengeluarkan uang dulu, kita bawa dulu ya dari kita, misalnya 1 pack atau 2 pack lah gitu lah. Masukkanlah ke dalam koper kita itu. Kacamata juga penting nih. Kacamata. Iya. Kacamata, saya sebenarnya pakai kacamata gitu. Kemudian saran saya di backup teman-teman. Misalnya kalian pakai kacamata, bawa 1 lagi backupnya. Jadi kalian punya 2. Karena itu kejadian ke saya. Saya pakai kacamata, kemudian kemarin ada insiden dan kacamata saya pecah gitu. Ketika di sini itu harganya lumayan. Kemudian ternyata untuk frame-nya tidak begitu cocok gitu ya. Akhirnya saya harus titip teman saya online dari Indonesia lagi-lagi. Jadi sarannya di backup saja kacamatanya gitu ya. Kamu itu. Kemudian selebihnya kalau teman-teman ada makanan-makanan misalnya sambal saset gitu ya. Kemudian Indomie nggak usah bawa banyak-banyak teman-teman. Di sini ada Indomie gitu. Daripada makan tempat, space masih untuk yang lain. Tapi ya untuk awal-awal aja. Untuk awal-awal saja. Kemudian untuk beberapa bumbu-bumbu, bumbu-bumbu dasar misalnya, boleh kan ada yang misalnya bumbu instan apa. Bahkan kalau ada yang di marketplace itu ada yang bumbu instan yang sudah jadi minyak sekali pakai itu ya, saya lupa namanya apa brandnya gitu, yang dia 1 kali masak yang dia memang minyaknya ditumis gitu, bukan yang merek perusahaan gitu. Nah itu boleh dibawa teman-teman, tapi dibungkusnya yang rapi ya, misalnya di 2 kali lipat misalnya atau apa, supaya ini gitu. Nah itu juga penting, karena mengingat ketika sampai cita rasa makanannya kita harus
menyesuaikan dulu gitu. Iya, dengan rasanya yang beda gitu. Betul, kita tidak akan sebegitu mudahnya menemukan rumah makan di sini. Makan Padang. Dan juga misalnya tempat jajan, melipir ada gorengan atau apa, tidak semudah itu teman-teman. Kita harus makan dari yang kita dulu sebenarnya. 1 minggu pertama sih kalau saran saya mentok-mentok nanti mie lagi dikeluarkan gitu ya, sebelum baru kita bisa mengeksplor, oh saya bisa jajan ini nih alternatifnya atau apa gitu ya. Kemudian kalau yang untuk berkeluarga, beberapa yang sulit ditemukan di sini bumbu-bumbu ya. Pertama itu gula merah. Di sini susah gula merah. Kemudian asam ada yang jual tapi lumayan gitu. Lebih baik di Indonesia kan ada pasta-pasta asam itu ya. Kemudian kemiri di sini susah. Ada yang jual tapi saya belum ketemu. Jadi lebih baik kemiri itu. Kemudian kalau sejenis misalnya cabai bubuk di sini banyak, kunyit di sini ada gitu. Nah, yang susah lagi di daun sini salam ada di sini. daun salam ada, tenang saja. Ketumbar, kemudian apa? Ada banyak. Nah, yang sulit itu susah juga ketemu serai. Ada yang jual apa namanya sudah kering, yang keringan ya, yang kering yang sudah dipotong-potong gitu. Lumayan harganya. Lumayan juga harganya. Kemudian yang susah juga di sini laos. Laos atau kalau tempat kami bilangnya lengkuas. Nah, laos itu juga susah di sini. Misalnya kalau yang butuh itu kencur, apalagi di sini tidak ada. Kunyit putih ya susah lagi. Di sini susah. Kemudian santan. Nah, santan saya mungkin kalau ada santan saset yang bubuk di sana ya, santan boleh dibawa. Santan saset yang bubuk. Sekarang kan sudah ada yang versi bubuk ya. Kalau yang versi pasta kan yang krim itu kayaknya mungkin ini ya gitu ya, takutnya nanti kegencet atau apa, ada masa kadaluarsanya ya karena dia krim. Lebih baik bawa yang bubuk saja, kan ada itu. Atau nanti kalau tidak di sini ada alternatifnya sih kalau untuk santan seperti apa namanya kemek gitu namanya gitu krim ya. Krim gitu bisa dipakai. Kemudian mungkin beberapa makanan khas yang ada di daerah kalian yang kalian nanti kalau rindu. Misalnya kalau kami bawa tekwan kering kemarin karena kami dari Palembang. Kemudian kami bawa cuko. Kalau siapa tahu di sini mau bikin pempek gitu misalnya, bawa cukonya gitu. Jadi makanan khas-khas daerah kalian berarti untuk 1 bulan pertama kalian kalau rindu bisa bongkar itu dulu gitu ya teman-teman ya. Betul. Itu sih sebenarnya yang harus dibawa. Selebihnya apa lagi ya, Pak ya? Pakaian. Pakaian. Nah, ya diperkirakan itu sudah mau menjelang musim dingin, musim gugur yang dingin juga, karena sekitar 17 derajat kalau kami kemarin tiba di sini akhir Oktober ya. Jadi kalau untuk pakaian, ini kalau pendapat saya, mengingat bagasi itu tidak besar, sedangkan pakaian atau jaket musim dingin itu kan dia punya ketebalan tertentu. Nggak mungkin kalian dari Indonesia langsung pakai kan jaket mungkin musim dingin itu kan terlalu panas gitu. Kalau mau ditenteng pun itu berat. Nah, saran kami mungkin membawa jaket yang dia standar saja, yang bisa dipakai ketika di jalan. Nah, ketika kita sampai di Azerbaijan, itu masih bisa mengcover untuk sementara. Nah, ketika sudah nanti sampai di sini, itu kan belum dingin sekali. Nah, masih ada masa untuk mencari jaket yang ada di sini. Alternatifnya, thrifting saja teman-teman. Kalau mau beli baru banyak di sini. Tapi kalau yang thrifting juga ada. Tapi kelebihannya, maksud kami, spek dari jaketnya itu dia memang sudah standar. Nah, daripada dari Indonesia kan takutnya memang kurang dingin, kurang apa. Tapi kalau di sini sudah standar, teman-teman. Termasuk misalnya baju-baju yang lain, sweater itu kan tebal-tebal, memakan tempat. Lebih baik cari di sini saja.
lagi-lagi thrifting tidak masalah kalau kami rasa gitu ya, dan di sini juga bagus-bagus kualitasnya dan harganya juga masih sangat lumayan. Ya, mungkin bisa dilihat di YouTube. Kan YouTube yang sebelumnya ya. Betul, cari saja yang judulnya tentang thrifting di Baku. Nah, di sana bayangkan kualitasnya bagus, sudah kayak mall tempatnya gitu, dan harganya lumayan. Jadi jatah bagasinya bisa untuk yang lain, untuk bahan makanan dan sebagainya, termasuk juga sepatu pakai saja sepatu sandal, misalnya sepatu cat bawa satu gitu ya. Nanti ketika musim dingin itu sepatu cat itu nggak mempan teman-teman, karena harus ada sepatu khusus lagi di dalamnya. Lagi-lagi lebih baik cari di sini sepatunya, karena yang di sini sudah speknya sudah menyesuaikan dengan daerah kondisi di sini. Kalau dibawa di dalam koper lagi-lagi makan tempat. Lebih ke sana ya. Artinya pakaian kan kita harus menyesuaikan 4 musim. Betul, 4 musim. Jadi mungkin lebih baik kalian menyiapkan baju-baju mungkin untuk musim panas atau musim semi misalnya, yang lebih tipis-tipis sudah dibawa, jilbab, varian jilbabnya misalnya kemeja atau segala macam. Sedangkan untuk yang musim dingin itu lebih baik carinya di sini gitu ya. Apalagi? Ya, cukup. Apalagi? Kayaknya catatan dari kami untuk sementara kayaknya seperti itu ya, gitu ya, catatan dari kami. Jadi untuk teman-teman lagi-lagi dipersiapkan semuanya, diingat-ingat. Kalau kita dulu dibikin list ya, dibikin list. Dicontreng satu-satu. Nanti tinggal dicontreng apa yang bawa. Tapi apapun itu, kalaupun ada kekurangan mungkin bisa dicari di sini di substitutnya. Tapi yang terpenting adalah persiapkan mental dulu. Jangan sampai kita kecapean terus berangkatnya sakit. Iya. Karena menyesuaikan berapa jam Pak? Suhu. Ya kalau kami kemarin cukup lama karena transitnya, karena kami pikir susah nanti karena baru pertama kali kemarin lewat Dubai, jadi nunggu sekitar 8 jam ya transitnya betul. Itu jadi kita menyesuaikan itu ya, tergantung kalau teman-teman memilihnya tiketnya ekonominya yang mana gitu, seperti itu ya. Betul. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan komen di tidak masalah gitu ya. Jadi mungkin itu video kita kali ini terkait dengan persiapannya. Jadi semangat untuk teman-teman semua yang akan berangkat ke Azerbaijan, apapun itu, ini adalah perjalanan panjang yang harus dinikmati. Iya. Selamat memulai perjalanan baru di Baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek